Baik, Assalamualaikum Ibu Reka. Waalaikumsalam Bu Ria. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat. Baik, Ibu Reka hari ini akan melakukan proses coaching ya. Nah, sebelum Ibu Reka melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang akan saya bicarakan, boleh Bu? Ya Bu. Nah, baik. Oke Bu Reka, jadi nanti pada saat coaching nanti antara coach dan coachee itu akan saya amati ya Bu ya. Akan saya amati, kemudian akan saya nilai dengan menggunakan rubrik penilaian coaching ya Bu ya. Kemudian seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian apakah Ibu sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari coachingnya. Kemudian lagi apakah nanti coachee memberikan respon yang sesuai dengan pertanyaan yang dibuat oleh coachnya, itu Bu ya. Kemudian jangan lupa juga Ibu Reka juga harus sesuai dengan prinsip coaching gitu Bu ya. Yang pertama itu ada kemitraan, kemudian juga ada proses kreatif, dan juga ada memaksimalkan potensi. Ya. Mungkin sebelum proses coaching berlangsung, ada beberapa pertanyaan, boleh saya ajukan Bu? Ya Bu. Baik. Nah, pertama nih Bu, kompetensi apa sih yang nanti akan ingin dikembangkan oleh Ibu Reka pada proses coaching? Nantinya. Nah, mungkin kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga menggali potensi dengan pertanyaan berbobot. Oke, jadi ada 3 kompetensi ya Bu ya. Nah, dari 3 kompetensi itu kira-kira ini di antara ketiga itu mana sih yang Ibu Reka ingin lebih spesifik itu ingin Ibu kembangkan, atau yang Ibu inginkan lebih di observasi gitu oleh saya? Nah, baik. Mungkin untuk yang kehadiran penuh dan mendengarkan aktif mungkin ya Bu ya. Oh iya, jadi dari ketiga kompetensi itu ada yang pertama itu kehadiran penuh atau present, yang kedua itu adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah menggali pertanyaan berbobot ya Bu ya. Jadi di antara ketiga itu Ibu Reka akan lebih spesifik untuk mengembangkan yang 2 ini, yaitu kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif. Baik Ibu Reka. Nah, kira-kira Ibu Reka, apa sih indikator ketercapaiannya dari proses nanti? Indikatornya saya ingin membantu coachee menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi nanti indikatornya coachee bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Oke, baik Ibu Reka, saya rasa untuk perbincangan kita di awal ini saya cukupkan dulu. Ibu Reka silahkan melakukan proses coachingnya dengan sebaik-baiknya. Nanti saya hanya akan mengamati ya Bu ya. Dan nanti setelah proses coachingnya selesai, nanti kita akan kembali berbincang-bincang ya Bu ya. Baik, silakan Ibu. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Bu Reka. Nah, gimana nih kabarnya Bu Rizka hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, cuman agak kurang bersemangat sedikit. Loh, kenapa kurang bersemangat Bu Rizka? Makanya kemarin itu saya WhatsApp Bu Reka tuh pengen ngobrol-ngobrol gitu Bu, terkait permasalahan yang saya temui di kelas. Oh iya, kemarin Bu Rizka WhatsApp saya ya. Nah, jadi gimana nih, mau ngobrol di sini atau mau cari tempat yang nyaman Bu Rizkanya? Di sini aja cukup Bu. Oke, mau di sini aja ya. Nah, jadi apa nih tujuan kita untuk ngobrol hari ini? Jadi saya itu kan di kelas itu ya Bu ya. Saya kan sudah melakukan proses pembelajaran terkait masa jenis sisa. Nah, ketika saya melakukan penilaian, ternyata murid-murid itu hasil penilaiannya kurang baik gitu. Seperti itu Bu. Jadi dari hal tersebut, jadi Bu Rizka, menurut Bu Rizka, apa yang menyebabkan mereka tidak sesuai dengan capaian pembelajaran? Itu Bu, saya juga bingung ya Bu ya, apa yang menyebabkan capaian pembelajaran tidak tercapai, nilai yang dihasilkan juga kurang baik gitu ya Bu ya. Tapi saya tuh melihat bahwa murid-murid itu memang pada saat pembelajaran itu
kurang fokus gitu Bu, kurang semangat. Padahal saya itu sudah menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajaran. Nah, di dalam PowerPoint itu saya juga sudah menghadirkan contoh-contoh gitu terkait materi masa jenis zat itu. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan kepada murid-murid itu, bagaimana reaksi mereka, Bu? Jadi memang pada saat pembelajaran itu, kalau saya ingat-ingat lagi Bu, murid-murid itu memang tidak aktif gitu Mbak. Jadi ketika saya mengajukan pertanyaan, itu murid-murid itu sebagian besar pasif. Jadi proses pembelajaran tidak kondusif gitu Bu di dalam kelas. Tidak ada antusiasmenya gitu. Ketika menyebutkan contoh-contoh, menyebutkan pengertian dan lain sebagainya. Oh begitu. Nah, dari hal tersebut kira-kira apa yang harus dilakukan menurut Bu Rizka agar hal tersebut tidak terjadi lagi? Kalau menurut saya berarti mungkin saya perlu menggunakan media lain gitu Bu untuk proses pembelajaran itu, atau saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi gitu Bu untuk memfasilitasi kondisi di kelas yang seperti itu. Nah, itu ide bagus Bu Rizka. Kira-kira rencana tersebut bagaimana tindak lanjutnya? Jadi kan di awal semester itu kan Bu, saya kan sudah melakukan asesmen diagnostik non kognitif ya Bu ya. Nah, jadi sebenarnya saya itu sudah punya data bahwa murid-murid di dalam kelas saya itu sudah terbagi gaya belajarnya, ada yang visual, audio visual, kemudian ada juga yang kinestetik. Nah, sebenarnya dari data-data tersebut sepertinya cukup mumpuni gitu Bu jika saya menghadirkan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah, kalau itu rencana Bu Rizka ya, saya mendukung sekali. Nah, kira-kira kalau misalnya diskalakan dari 1 sampai 10 lah, tingkat keberhasilan rencana dari Bu Rizka tadi di nomor berapa? Kalau kondisi saat ini mungkin murid-murid saya itu berada di posisi level 5 ya Bu ya, untuk saat ini. Tapi ketika kemungkinan ketika saya menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi mungkin akan meningkat ke level 7 atau 8 seperti itu Bu. Kalau untuk murni dapat level 10 mungkin agak berat ya Bu ya, karena mungkin untuk materi masa jenis zat ini aktivitas yang ingin dihadirkan dalam modul ajar itu agak banyak gitu Bu. Ya, semoga saja target Bu Rizka tercapai ya di 8 tadi Bu Rizka ya. Nah, untuk yang ingin Bu Rizka libatkan ada tidak di sini dalam mencapai rencana Bu Rizka ini? Saya tuh rencananya mau berkolaborasi ya Bu ya dengan Bu Lia Apriani. Beliau kan juga mengajar mata pelajaran yang sama dengan saya. Kemudian mungkin dengan berdiskusi kami akan menemukan aktivitas apa yang cocok gitu dilakukan murid-murid yang pastinya akan kami tuangkan dalam modul ajar Bu, seperti itu. Wah, bagus sekali ya, jadinya kolaborasi dengan Bu Lia ya Bu Rizka ya. Jadi Bu Rizka, bagaimana nih setelah obrolan kita ini, perasaan Bu Rizka? Setelah ngobrol-ngobrol dengan mereka, saya jadi tercerahkan ya Bu ya. Jadi saya yakin itu saya sangat mungkin jika melakukan perubahan terhadap proses pembelajaran di kelas dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya Bu Rizka, semoga nanti rencana-rencana Bu Rizka ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu Rizka ya. Terus target skala Bu Rizka tadi juga tercapai Bu Rizka. Bagaimana nih sekarang Bu Rizka obrolan kita ini? Masih mau dilanjut atau bagaimana? Saya rasa cukup ya Bu ya. Saya cukup terbantu gitu setelah ngobrol-ngobrol dengan mereka pada hari ini. Ya Bu Rizka, tadi rencananya sudah ada ya Bu Rizka, dan Ibu Rizka juga mau melibatkan Bu Lia ya Bu Rizka. Nah, kira-kira untuk mengeksekusi rencana Bu Rizka ini kapan waktunya? Saya tuh kan ada materi Bu, ada pelajaran IPA itu di hari Senin, ada yang 3 JP ya Bu ya di kelas 7C. Nah, insya Allah 3 JP itu mungkin cukup gitu ketika saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 7C di hari Senin insya Allah Bu. Oke Bu Rizka, semangat Bu Rizka ya, semoga lancar dan targetnya juga tercapai. Terima kasih Bu Reka. Baik Bu Reka, terima kasih banyak untuk pencerahannya pada hari ini. Sepertinya saya sudah harus kembali ke kelas Bu, karena murid-murid sudah menunggu saya di kelas ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Reka ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu Reka ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Baik, baik Bu Reka. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Ria, menurut saya coaching tadi sudah berjalan dengan lancar. Oke, luar biasa. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya. Nah, tadi saya setelah saya melakukan observasi pada proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Reka tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Reka. Boleh Ibu Reka? Ya. Pertama ini Bu Reka, dari proses coaching yang sudah Ibu Reka lakukan tadi, apa saja sih yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu Reka inginkan? Tadi kan saya di awal tadi saya sudah bilang ya Bu, saya ingin mencapai di kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Nah tadi saya sudah berusaha untuk mengeluarkan semua kompetensi itu, termasuk juga untuk yang menggali potensi dengan pertanyaan berbobot. Luar biasa sekali. Nah, di sini saya juga akan menyampaikan hasil catatan saya selama mengobservasi Ibu Reka tadi ya. Jadi saya sudah melakukan pengamatan kepada Ibu Reka. Tadi saya lihat Ibu Reka sudah melakukan proses coaching dengan alur tirtanya, sudah baik sekali Ibu. Di sana Ibu sudah terhadap kompetensi yang ingin Ibu inginkan tadi, Ibu sudah terlihat mendengarkan aktif. Jadi terlihat itu dari ketika banyak si coachingnya yang berbicara. Jadi Ibu Reka banyak mendengarkan, coachingnya yang banyak bercerita. Kemudian lagi dalam proses kehadiran penuh tentu saja Ibu Reka sudah nampak sekali kehadiran penuh. Kemudian dalam alur tirtanya juga di sana sudah ada tujuannya, kemudian sudah melakukan identifikasi, kemudian juga sudah melakukan ada rencana aksinya, kemudian juga menanyakan tanggung jawab. Jadi saya rasa hasil catatan saya terkait proses coaching Ibu Reka tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching dan juga sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Oke, baik Ibu Reka, ada satu pertanyaan lagi nih. Kira-kira untuk kedepannya nanti kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu Reka kembangkan untuk proses coaching selanjutnya? Kalau menurut saya Bu, dia yang menggali potensi dengan pertanyaan berbobot Bu. Karena kayaknya tadi masih agak kurang menurut saya Bu. Iya. Baik, berarti untuk kedepannya Ibu Reka akan mengembangkan kompetensi tentang menggali pertanyaan berbobot. Iya. Baik. Oke Ibu Reka, saya rasa cukup untuk hari ini. Saya harapkan Ibu Reka terus sukses untuk melakukan proses coaching selanjutnya Ibu Reka ya. Baik, terima kasih Ibu Reka. Sampai jumpa lagi.